Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat untuk terus belajar. Oke adik-adik, di video kali ini kita kembali membahas materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, materi bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik C mengenai bagaimana wujud benda berubah. Nah, adik-adik, ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu mengenai topik B, memangnya wujud materi seperti apa? Oke, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak penjelasan mengenai topik B, kalian bisa simak kembali videonya ada di link yang ini ya. Kalian bisa klik link yang ada di sini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah materi topik C mengenai bagaimana wujud benda berubah. Oke, pada topik C ini terdapat pertanyaan esensial atau pertanyaan penting yang bisa kita jawab setelah kita menyimak penjelasan materi topik C ini. Nah, adapun pertanyaan esensial yang pertama yaitu bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, apa yang membuat wujud zat berubah-ubah? Dan yang ketiga, apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Oke, di topik C ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda adik-adik. Kemudian selanjutnya, nah kita perhatikan di sini pada gambar ada sebuah percakapan adik-adik, yaitu ada Aga, ada Mia, ada Banu, dan juga ada Ian. Banu berkata, "Enak ya, es krim punyamu masih padat, punyaku sudah mencair." Kemudian dijawab oleh Ian, "Kamu pilih es krim yang itu, jadi cepat mencair." Nah, adik-adik, dari percakapan ini kita mengetahui bahwa wujud zat itu bisa berubah-ubah. Seperti es krim yang dimakan oleh Banu, dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus adik-adik. Awalnya berwujud cair, kemudian berwujud menjadi gas. Nah, bagaimana wujud suatu zat itu dapat berubah-ubah? Apa yang membuat zat berubah dari satu wujud ke wujud yang lainnya? Nah, berikut ini akan kita bahas adik-adik. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu mencair dan membeku. Nah, untuk mengetahui apa itu mencair dan membeku, dapat kita temukan jawabannya melalui Mari Mencari Tahu berikut ini. Oke, di dalam Mari Mencari Tahu ini, kita akan melakukan sebuah percobaan mengenai perubahan wujud pada lilin. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan itu, yang pertama ada termometer, yang kedua ada korek api, dan yang ketiga ada lilin. Oke, adapun langkah percobaannya yaitu yang pertama, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Nah, nanti kalian bisa mengukur suhu ruangan dipandu oleh guru masing-masing. Kedua, nyalakan lilin, kemudian dekatkan termometer ke nyala api. Nah, untuk menyalakan lilin ini, kalian bekerja dengan hati-hati. Jadi, selalu ikuti instruksi dari guru kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah kalian mendekatkan termometer ke nyala api, ukur suhunya. Nah, perhatikan termometer itu tidak menyentuh api adik-adik, hanya di dekatnya saja. Kemudian langkah yang ketiga, perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Tentu ada adik-adik. Nantinya, wujud lilin yang ada di sekitar api itu akan mencair, sedangkan wujud lilin yang jauh dari api itu tetap padat. Kemudian langkah yang keempat, matikan lilin lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dengan wujud lilin pada saat api padam. Tentu ada adik-adik. Jadi ketika percobaan adik-adik bisa amati. Kemudian yang kelima, nyalakan api pada pembakar spiritus menggunakan korek api. Jadi kalian bekerja secara hati-hati menggunakan spiritus dan juga korek api ini. Jadi kalian harus tetap memperhatikan petunjuk dari guru masing-masing. Kemudian yang keenam, ambil sebatang lilin lalu panaskan lilin di atas pembakar spiritus lalu amati apa yang terjadi. Oke, jadi bisa kalian lihat pada gambar seperti ini. Kita memanaskan lilin di atas spiritus. Nah, bekerja secara hati-hati ya adik-adik.
Selanjutnya, setelah kalian melakukan percobaan seperti yang telah Kak Tridi jelaskan tadi, mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab setelah melakukan percobaan tadi. Yang pertama, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Nah, adapun yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api yaitu lilin menjadi cair, adik-adik. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Nah, jawabannya adalah lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin itu kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Nah, lalu apa yang terjadi ketika lilin yang padat dipanaskan lagi? Jawabannya adalah lilin kembali menjadi cair. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Nah, jadi jawabannya adalah yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau padat itu adalah panas atau kalor. Nah, jadi api ini merupakan sumber panas atau sumber kalor, adik-adik. Nah, jika suatu benda dipanaskan hingga temperatur atau suhu tertentu, maka benda itu bisa berubah wujud dari padat menjadi cair. Nah, itu adalah faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah wujud. Kemudian selanjutnya, kita akan belajar lebih lanjut. Jadi, api itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan, adik-adik. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api itu akan naik. Nah, kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api itu berubah wujud dari padat menjadi cair. Nah, kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair itu disebut dengan mencair atau meleleh. Oke, kita perhatikan contohnya pada gambar ini. Nah, di sini ada benda padat, yaitu ada es batu. Kemudian es batu ini menerima kalor atau dipanaskan sehingga menjadi mencair. Nah, berubah menjadi benda cair. Nah, adik-adik, beberapa benda padat itu bisa mencair, tetapi tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar, adik-adik. Nah, ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Nah, apa itu kalor? Jadi, kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda yang lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, maka semakin cepat suatu benda itu mencair, adik-adik. Semakin besar api yang dinyalakan, maka semakin cepat suatu benda itu mencair. Kemudian selanjutnya, sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Dalam bahasa lain, ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair itu bisa berubah menjadi padat, adik-adik. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Nah, ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya itu akan turun. Akibatnya, lilin di sekitar api yang awalnya berwujud cair, itu berubah menjadi wujud padat. Sama halnya dengan agar-agar, ketika didinginkan atau suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Seperti itu, adik-adik. Kemudian, nah, dari gambar bisa kita perhatikan, ini adalah es batu, adik-adik. Es batu itu merupakan contoh dari benda padat. Oke, kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada air, adik-adik, termasuk benda cair. Nah, ketika benda cair atau air ini kita dinginkan atau melepas kalor dengan cara kita letakkan di dalam lemari es atau freezer, maka benda cair ini akan membeku, adik-adik, menjadi benda padat, yaitu dalam bentuk es batu, seperti itu. Nah, perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat ini disebut dengan perubahan membeku. Jadi ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air, tetapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa atau di suhu ruangan, itu seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan lain sebagainya, adik-adik. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai perubahan wujud mencair dan membeku. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Untuk topik C, bagaimana wujud benda berubah yang bisa Kak Tridi jelaskan. Semoga apa yang Kak Tridi sampaikan dan Kak Tridi jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui penjelasan tentang wujud zat dan perubahannya.
Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru mengenai penjelasan materi-materi pembelajaran di SD. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.